kelompok 3 dengan tema peternakan ingin mempresentasikan PPT dari makalah kami. Anggota kami ada Kelvin Wismangulo, Ilyas Mulyadi, Muhammad Aresya Putra, dan Andika Kusuma. Dengan judul hasil produksi dan nilai jual susu sapi di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan sapi perah dalam bidang peternakan merupakan salah satu sektor agribisnis yang cukup penting karena terkait dengan ketersediaan bahan pangan hewani masyarakat. Salah satu komoditas peternakan yang masih mempunyai peluang yang mengembangkan cukup luas di Indonesia adalah sapi perah. Sapi perah memiliki peran penting dalam bidang peternakan di Indonesia. Selain menghasilkan susu sebagai produksi utama, sapi perah juga menghasilkan daging, pupuk, dan kulit yang bermanfaat. Sapi perah menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Higien sanitasi susu sapi yang meliputi kesehatan dan kebersihan kandang, kesehatan dan kebersihan pemerah, perawatan kebersihan, perawatan hewan, perawatan kebersihan, perawatan pemerahan, penanganan limbah sapi, kondisi proses pemerahan, dan pengolahan susu. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui apakah peternakan budidaya dan jenis sapi perah mempengaruhi terhadap produksi dan kualitas susu sapi perah di Indonesia. Perubahan keadaan lingkungan yang umumnya bersifat temporer seperti perubahan manajemen terutama pakan, iklim, kesehatan sapi perah. Susu lingkungan yang ideal bagi peternak sapi perah ada 15,5 Celcius karena pada kondisi suhu tersebut pencapaian produksi susu dapat optimal. Rumusan masalah pada makalah kami yang pertama itu bagaimana hasil produksi dan nilai jual susu sapi pada tahun periode 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 di seluruh Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan kualitas susu sapi agar baik terus-menerus setiap tahunnya. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor mempengaruhi naik turunnya hasil produksi dan nilai jual dari susu sapi tersebut. Sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kusuma. Hasil produksi dan nilai jual susu sapi pada tahun 2017 sampai 2021 di Indonesia. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan yang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill. Menurut Sudono, sapi jenis Friesian Holstein atau disingkat FH merupakan bangsa sapi perah yang produksi susunya tertinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa sapi lainnya. Produktivitas susu sapi untuk bangsa sapi FH di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu rata-ratanya adalah 8-10 liter per hari per ekornya. Guna meningkatkan produktivitas susu sapi perah yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pakan berkualitas serta manajemen yang baik dalam menjalankan usaha ternak. Hasil produksi dan penjualan susu sapi tahun 2017 sampai 2021. Setelah melihat tabel di samping, dalam jangka waktu 5 tahun, pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai jual susu sapi yaitu mencapai 773.984. Dan pada tahun 2019 produksi susu mengalami kenaikan yaitu 219.801 liter, namun mengalami penurunan dalam nilai jualnya yaitu
670.858 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 mengalami kenaikan harga jual, yaitu 681.632, dan setelah mengalami penurunan 2 tahun terakhir, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu mencapai 711.886. Hal ini dapat disimpulkan dari tahun 2017 sampai 2021, penjualan dan hasil produksi mengalami naik turun antara volume dan nilai jual dari susu sapi. Dari naik turunnya volume produksi dan nilai jual susu sapi itu disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanis Mulyadi, dan saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mempertahankan susu sapi yang berkualitas baik di setiap tahunnya. Jadi manajemen pemerahan sapi perah yang kurang baik akan menyebabkan menurunnya kualitas susu yang dihasilkan. Prosedur pemerahan yang baik harus meliputi keamanan ternak dan peternak, kenyamanan ternak, dan higienitas pemerahan. Jadi keterkaitan dengan rilis pelepasan hormon endorfin dan oksitosin yang akan membantu meningkatkan produksi ternak. Sedangkan higienis pemerahan merupakan serangkaian tindakan pemerahan yang meliputi persiapan, proses pemerahan, dan pasca pemerahan yang dilakukan dengan bersih untuk meminimalisir kontaminasi mikroba dari lingkungan ke dalam susu. Produktivitas susu. Produktivitas susu sapi yang tinggi dan berkualitas baik merupakan salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam beternak sapi perah. Untuk menjaga kualitas susu sapi, perlu diperhatikan yang namanya faktor kesehatan sapi, terutama pada kesehatan ambing dan proses pemerahan susu yang baik. Pada proses pemerahan harus dilakukan dengan benar dan higienis dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas yang higienis dan baik. Perhatian khusus pada higienis proses pemerahan susu menjadi hal yang sangat penting karena ketika kita memerah sapi dengan tidak mengikuti prosedurnya, itu akan mendapatkan hasil susu yang kurang baik, entah itu kotor ataupun segala macamnya. Sebelum melakukan pemerahan perlu dipastikan semua dalam keadaan yang bersih, termasuk ambing yang akan diperah, tangan pemerah, serta peralatan yang digunakan. Kebersihan pada ambing, kebersihan peralatan perah akan menghasilkan susu sapi yang berkualitas baik dan juga konsumen yang sehat. Bila pemerahan tidak dilakukan secara higienis, maka dapat beresiko sapi menjadi sakit dan produksi susu sapi akan menurun. Kondisi sapi, tangan pemerah dan peralatan yang kotor dapat membawa mikroorganisme penyebabnya penyakit. Itu sih teman-teman. Jadi itulah cara mempertahankan susu sapi yang berkualitas baik di setiap tahunnya. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya hasil produksi dan nilai jual dari susu sapi di antara lain adalah ada umur ternak, ada infeksi atau peradangan pada ambing, ada prosedur pemerahan susu, dan pakan. Umur ternak. Pada umumnya sapi yang berumur 5 sampai 6 tahun dapat menghasilkan produksi susu yang tinggi. Namun hasil maksimum akan dicapai pada umur 8 sampai dengan 5 tahun. Umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada periode
pemulaan produksi susu sapi, tetapi pada masa-masa akhir laktasi produksi sapi menurun. Oke, infeksi atau peradangan pada ambing. Infeksi atau peradangan pada ambing dikenal dengan mastitis. Mastitis adalah suatu peradangan pada temuan ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka karena mekanis. Prosedur pemerahan susu. Faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain adalah jumlah pemerahan setiap hari, lama pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan selama sehari itu bisa sampai dengan 3 atau sampai 4 kali setiap hari ya, dan dapat meningkatkan produksi susu daripada jika hanya diperah 2 kali sehari. Jadi untuk menghasilkan susu yang baik, idealnya itu sapi diperahnya 3 atau sampai 4 kali selama 1 hari. Oke, pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak susu rendah. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam folat, sedangkan pakan berupa jagung atau gandum akan menaikkan asam butirat. Asam butiratnya 87% terdiri dari air dan 50% dari tubuh sapi tersendiri. Jumlah air yang dibutuhkan oleh sapi itu: 1. Ada produksi yang akan dihasilkan oleh seekor sapi. 2. Ada suhu sekeliling. 3. Ada pakan yang diberikan. Perbandingan antara susu yang dihasilkan dan air yang dibutuhkan adalah 1:36. Dan air yang dibutuhkan untuk setiap hari untuk 1 ekor sapi itu berkisar 37 sampai 45 liter. Oke, jadi itu sih teman-teman faktor yang mempengaruhi naik turunnya hasil produksi dan nilai jual dari susu sapi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan kami dari materi kami dan dari kelompok kami, yaitu prosedur pemerahan susu sapi perah. Jadi di sini terdapat umur sapi. Jadi umur sapi terdapat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi di sini pemerahannya ada 3 kali sehari, ada 4 kali sehari. Jadi 3 kali sehari terdapat 20% lebih besar, 17% lebih besar, dan 15% lebih besar. Dan 4 kali sehari 35% lebih besar, 30% lebih besar, 26% lebih besar. Jadi di sini saya akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah kami ambil dari materi kami yaitu berdasarkan hasil penelitian analisis produksi susu sapi perah, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Jadi yang pertama, kesimpulan dari proyek ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Indonesia adalah umur ternak, jumlah pakan, dan interval pemerahan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan produksi susu sapi perah harus diperhatikan jumlah pakan yang diberikan pada ternak sapi perah. Kedua, interval pemerahan juga harus diperhatikan peternak dalam melakukan pemerahan. Produk susu yang dihasilkan mampu mensuplai sebagian besar kebutuhan susu di dunia dibanding jenis hewan ternak penghasil susu yang lain. Maka dari itu, sapi perah mempunyai kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan susu nasional yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketiga yaitu, jadi
Sapi perah memiliki peran penting dalam bidang peternakan di Indonesia. Selain menghasilkan susu sebagai produk utama, sapi perah juga menghasilkan daging, pupuk, dan kulit yang bermanfaat. Sapi perah menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan protein hewani. Kebutuhan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.